Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya undang kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mazmur 127 katakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mulut kita penuh dengan tertawa dan kita pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Saudara percaya? Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi kita katakan haleluya. Tuhan pulihkan Sion dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Ha ha ha. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita semua yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkas. Mari kita angkat tangan kita katakan yang menabur dengan haleluya. Amin. Pasti pulang dengan bersorak sambil apa? Haleluya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa. Sekali lagi katakan yang menabur. Haleluya. Kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ketika Tuhan memulihkan kehidupan kami, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kami sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, itu boleh memberkati setiap kehidupan kami. Biar Tuhan yang memberkati, mengurapi hamba-Mu, sehingga pesan-pesan yang disampaikan Tuhan itu boleh membawa setiap umat-umat-Mu semakin hari semakin dekat kepadamu dan mencintai Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua.
biarlah kiranya kasih dan pemeliharaan Kristus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita dimanapun saat ini kita berada. Amin. Saudara, renungan kita pada hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memahami bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, berarti kita harus hidup sama seperti Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya kita harus meneladani Yesus dan hidup menurut cara yang Yesus tetapkan. Namun, hidup sama seperti Kristus bukan berarti kita menjalani hidup yang sangat berat, tidak bebas, dengan tumpukan tugas dan tanggung jawab serta segudang larangan. Saudara, tidak ada bedanya dengan seorang anak dalam keluarga. Kita pun tidak bisa hidup semaunya sendiri. Kita sebagai orang tua pasti memiliki rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagai anak kita harus patuh dan tunduk kepada orang tua kita. Amin. Alkitab menasehati, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 5-6. Apabila kita menyadari bahwa status kita adalah anak Tuhan, maka kita wajib menjalani suatu kehidupan menurut apa yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Sebagaimana Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapaknya, itulah yang menjadi kunci rahasia keberhasilan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita ingin menjadi orang Kristen yang berhasil, kita pun harus mengikuti jejaknya Yesus. Amin. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia datang ke dunia ini dengan satu tujuan, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Firman Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita dalam penderitaan dan terkekang. Padahal saudara, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31-32. Saudara, itulah sebabnya selama berada di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Waktu dan segenap keberadaan hidupnya sepenuhnya dicurahkan untuk melakukan kehendak Bapaknya secara sempurna. Saudaraku, sudahkah kita hidup sama seperti Kristus? Apabila kita berjalan seturut kehendak Tuhan dan meneladaninya, maka kita telah hidup seperti Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap saat hidup kita mencerminkan Kristus kepada sesama kita dimanapun kita berada. Amin saudara. Biarlah hidup kita menjadi teladan dan menjadi berkat buat banyak orang, mengasihi, peduli terhadap semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan dan memberikan kami waktu untuk kami boleh datang membawa korban syukur kami yang terbaik buat Engkau. Karena itu biarlah kiranya Tuhan memberkati dan menerima setiap ucapan syukur yang kami naikkan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan,
Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah suratan Kristus yang terbuka. Untuk itu Tuhan, biarlah keberadaan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa, urapi setiap kami, biarlah kami menjadi teladan dalam perkataan, dalam kasih, dalam perbuatan, dalam kekudusan kami ya Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi melalui keberadaan kehidupan setiap kami umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Bapa, karena Tuhan boleh membawa kami ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyempurnakan kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami hidup seperti Kristus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati seluruh umat-umat-Mu, berkat-Mu tercurah dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun itu namanya, kami percaya kuasa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan, mengangkat segala sakit penyakit yang diderita umat-umat-Mu, dan membebaskan umat-umat-Mu dari segala sakit penyakit apapun itu namanya. Saat ini boleh sembuh total di dalam nama Yesus, dan kami melepaskan kuasa darah anak domba Allah, membebaskan setiap umat-umat-Mu yang terbelenggu oleh si jahat. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus yang membebaskan kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang letih lesu dan berbeban berat ya Tuhan. Kami percaya ketika mereka datang dalam hadirat Tuhan, maka mereka akan mendapatkan kekuatan, kelegaan, karena Tuhan yang membawa mereka ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan memuaskan setiap kerinduan-kerinduan mereka. Beban mereka Tuhan gantikan dengan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Engkau terus nyatakan pekerjaan-Mu dalam kehidupan umat-umat-Mu. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, yang merindukan pekerjaan, yang merindukan anak, yang merindukan pasangan hidup, yang takut akan Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami percaya dengan iman Tuhan, setiap umat-umat-Mu boleh menerima jawaban atas setiap kerinduan-kerinduan mereka. Mereka boleh bekerja, mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mereka boleh mendapatkan ya Tuhan anak yang sudah lama mereka nantikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu, keluarga demi keluarga Tuhan, pulihkan, dan biarlah berkat-berkat Allah mengalir dalam kehidupan umat-umat-Mu. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang meraih cita-cita mereka. Tuhan berkati studi mereka. Kami percaya kuasa-Mu yang menuntun mereka untuk dapat meraih semua impian dan cita-cita mereka bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati ya Tuhan. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memulihkan bangsa kami. Biar terang Kristus yang menerangi bangsa ini. Berkati pemimpin bangsa kami mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan hikmat, kebijaksanaan, dan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan tanggung jawab mereka berdasarkan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah ya Tuhan, kasih-Mu yang menyatukan mereka untuk membawa setiap jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.